Ada ahli yang melihat mengirim tulisan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di acara Seknas adalah sebuah skandal politik. Gimana Anda merespon itu? Pertama-tama sih menurut saya sang ahli ini nggak baca undang-undangnya dengan benar, Hmm. gitu. Jadi ngeliat sepotong-sepotong dan buat interpretasi-interpretasi yang menurut saya agak suka-suka gitu ya. Jadi artinya harusnya melihat ini kalau udah sampai skandal kan berarti ada case. Kalau ada case kan berarti harus ada pembuktian. Gitu. Kalau dia bilang skandal ya sebenarnya tadi udah disampaikan skandal Watergate itu kan suatu yang serius. Artinya memang udah ada bukti-bukti, ada tindakan-tindakan. Ini kan sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi baru sebuah pernyataan lalu dan itu tadi udah diperkuat oleh Mbak Mutia gitu ya ngomongin soal ya belum ada apapun yang menyatakan komplain sekalipun nggak belum ada. Jadi jauh banget nih Jauh gitu banget, dari ya biasa-biasa skandal. aja lah ya. Jadi menurut saya sebaiknya bicara agak sedikit teratur lah gitu ya dan jangan memprovokasi juga gitu. Ini persoalannya sih sebenarnya cuma seperti satu pernyataan presiden yang sebenarnya nggak ada. Kalau menyatakan itu skandal menurut saya itu sangat berlebihan. Oke, baik. Mbak Mutia, Komisi 1 akan mencoba mengklarifikasi, menjelaskan duduknya persoalan dengan berkaitan ini atau gimana? Jadi dasar saya memanggil rapat atau call a meeting gitu ya Mas, itu harus ajak juga. Jadi kalau ini hal yang sangat biasa, tidak ada masalah, kami juga harus berpikir jernih bahwa rapat itu juga jangan atas dasar tekanan justru dari tekanan-tekanan yang memiliki kepentingan politik di 2024. Nah bantu saya supaya berpikir jernih nih, ini betul-betul bagi saya tidak ada pelanggaran dalam seluruh perwakilan fraksi yang ada juga tidak ada yang menyatakan keberatan gitu ya. Kami amati juga polemik di lapangan itu lebih kepada pemainnya adalah aktor-aktor politik. Jadi jangan intelijen ini kemudian dibawa ranahnya di politik di Komisi 1. Aku mau sedikit aja, kalau kita ingat di Amerika, John Brennan, Direktur CIA, berkonflik dengan Donald Trump ketika dia mengatakan bahwa pemilu Amerika ini ada tekanan dari Rusia misalnya. Kemudian di situ presiden dengan direktur CIA malah berkonflik. Itu yang tidak wajar. Itu kemudian dibawa di rapat kongres gitu ya. Tapi ini sangat wajar, biasa saja, jadi tidak akan kita rapat. Oke, Usman. Jadi kalau lihat kan nggak ada pelanggaran, biasa-biasa saja, bukan sebuah isu yang memang harus disikapi dengan cepat. Gimana? Ada gap penangkapan, akseptansi terhadap itu? Ya, sebenarnya saya nggak heran kalau Mbak Mutia atau beberapa partai itu tidak bersikap kritis terhadap Jokowi karena kan bagian dari koalisi. Kalau PKS mungkin tadi kita bisa lihat malah mempertanyakan mengapa itu disampaikan di media kan? Begitu, ya kan? Itu menurut saya perlu untuk kita boleh saja mendukung presiden. Ya. Seluruh masyarakat partai politik boleh mendukung presiden, tapi jangan membabi buta. Ya, jangan seperti membebek sambil mengkerdilkan demokrasi. Mengkerdilkan kehidupan partai politik yang diintervensi lewat pemata-mataan itu. Itu yang saya kira ini berpotensi mengkerdilkan demokrasi. Oh iya dong, partai politik itu apa? Pilar demokrasi yang utama. Tanpa partai politik tidak ada demokrasi. Baca Undang-Undang Intelijen Negara dengan baik, apakah ada di situ pengawasan terhadap kegiatan partai politik? Tidak ada. Dan kalau baca naskah akademiknya dari para ahli yang diajukan ketika itu, yang mengajukan ketika itu, jelas bahwa Badan Intelijen Negara tidak boleh mempengaruhi atau dipengaruhi oleh partai politik. Itu sebabnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mengatakan azas-azas penyelenggaraan intelijen itu harus meliputi netralitas, objektivitas, profesionalitas. Jadi kalau saya anggota intelijen, saya misalnya ditugaskan untuk masuk ke dalam kongres partai, kalau tidak ada indikasi misalnya gangguan keamanan, kalau saya dari BIK, nggak perlu. Kalau saya ditugaskan ke luar negeri, kalau tidak ada gangguan misalnya ancaman pertahanan, nggak perlu. Karena itu membahayakan saya. Kalau sampai saya ketahuan, saya bisa kena gitu. Itu yang saya kira penting untuk dijaga. Jadi ada kekhawatiran Usman ini bisa mengkerdilkan partai dan demokrasi. Gimana Istana merespon itu? Ya tentu saja terima kasih. Kami kantor staf presiden sangat terbuka dengan semua kritik. Kami sudah catat apa-apa poin-poin penting, terutama dari Bang Usman. Dan tentu saja ini menjadi bagian penting dalam pendewasaan demokrasi, Mas PDM. Cuma begini, kita tinggal 146 hari PDM, menjelang pemilu. Dan Presiden berulang kali menegaskan bahwa proses pemilu harus berjalan lancar dan baik. Kami melihat bahwa proses demokrasi sudah berjalan baik. Jadi kekhawatiran, ketakutan, menurut saya yang mengada-ngada malah Bang Usman. Kekhawatiran bahwa kemudian intelijen akan mengatur, oh partai politik kamu ke sana, partai politik kamu ke sini. Itu menurut saya yang mengada-ngada Bang Usman. Kita melihat prosesnya berjalan baik. Tidak kemudian ada sesuatu yang setback
Oke. kembali ke era Orde Baru. Jadi terima kasih tapi sekali lagi dengan kritik-kritik ini dan moga-moga akan menjadi baik buat kita semua. Baik, baik. Bung Sleman, Pak Sleman terakhir tadi Bung Hamid mengatakan bahwa ada yang terlalu ketakutan atau halusinasi atau spekulasi berlebihan. Sebaiknya pernyataannya disikapinya gimana? Ya sikapi biasa-biasa saja. Biasa saja. Tidak ada apa-apa karena mau ditakuti, tidak ditakuti, intelijen itu Bekerja. tetap bekerja. Dan prinsip intelijen tidak kelihatan, belum tentu dia tidak ada. Kalau ada pun, belum tentu itu bentuknya. Lalu mau diapain? Mau ditakuti? Kalau ditakuti ya belum tentu dia ada kok. Nggak ditakuti ya dia juga bisa ada. Jadi ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Mendingan tadi dari warga tuh mengatakan Ya, itu tadi cabai keriting. gitu Ya, kan. iya betul. Prioritas lain. Dan itu saya laporan pagi jam 8 pagi, jam 8 malam cabai keriting di seluruh pasar induk. Kita laporin itu. Tapi nanti di belakang itu kan kita akan dapat banyak. Kenapa hari ini naik besok enggak? Itu kan Dan gampang. tukang cabai keriting Itu. dan tukang cabai keriting itu juga pilar demokrasi, bukan cuma partai Bukan politik. hanya partai politik. Iya, Oke. kan itu Jadi voter. Nggak usah Ya. takut lah. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut, Oke, itu udah baik biasa Pak itu. Ponto, Bung Ya. Rambun, Mbak Mutia, Bung Ridwan dan Usman tidak perlu takut dengan pernyataan dari Presiden Jokowi.